Countdown, no counter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih yang FOMO sama dunia perfilman? Percuma kalau FOMO doang, tapi nggak bisa mengkritik filmnya. Selamat datang di video akhir tugas kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan membahas tentang menilai karya melalui kritik. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua. Enjoy watching. Apa itu kritik? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kritik yaitu kecaman, tanggapan, atau kupasan yang terkadang disertai dengan uraian serta pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan lain sebagainya. Kritik bisa juga dapat disebut sebagai suatu tanggapan atau ungkapan mengenai baik dan buruknya suatu tindakan yang akan atau telah dibuat. Struktur kritik. Struktur kritik terdiri dari evaluasi, deskripsi teks, dan penegasan ulang. Uraian sebagai berikut. 1. Evaluasi. Evaluasi isinya yakni pernyataan umum perihal komentar yang akan disampaikan. 2. Deskripsi teks. Deskripsi teks adalah bagian isi dari teks tanggapan kritis, berisi informasi perihal data-data dan pendapat-pendapat yang mendukung atau melemahkan sebuah pernyataan. 3. Penegasan ulang. Penegasan ulang merupakan bagian terakhir teks, berisi penegasan ulang mengenai suatu yang sudah dilakukan atau diputuskan. Kaidah kritik. Beberapa kaidah kritik sebagai berikut. Yang pertama, kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki lebih dari 2 struktur dan 2 verba. Misalnya, ibu membeli daging ayam dan daging sapi di samping pasar. Yang kedua, konjungsi. Konjungsi adalah kata penghubung yang menghubungkan tiap-tiap kata serta struktur. Misalnya, agar, sebaiknya, supaya, apabila, dan lain sebagainya. Ketiga, kata rujukan. Kata rujukan yaitu ungkapan yang digunakan oleh penulis guna untuk memperkuat pernyataan dengan tegas. Rujukan dikenal juga dengan sebutan referensi. Keempat, pilihan kata. Dalam membuat kritik, pemilihan kata atau diisinya harus sesuai dengan penggunaannya untuk memudahkan. Pengertian esai. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI mendefinisikan esai sebagai sebuah tulisan prosa yang memberikan pandangan singkat tentang suatu isu dari perspektif pribadi penulis. Secara garis besar, esai menyampaikan informasi, gagasan, argumen, serta ekspresi emosi penulis tentang subjek tertentu. Seringkali, esai berfungsi sebagai alat untuk merangsang debat atau diskusi di antara pembaca. Dengan berdasarkan pada definisi tersebut, esai pada dasarnya bersifat personal dan sangat bergantung pada perspektif penulis. Struktur esai. Struktur esai dibagi menjadi 3. Yang pertama, pendahuluan atau tesis. Penulis memperkenalkan topik yang akan dibahas. Esai yang akan dikemukakan harus ditulis dengan kalimat yang singkat dan jelas. Kedua, isi. Bagian ini disebut sebagai tubuh esai. Di sini, penulis menuliskan kalimat pendukung esai dan argumen-argumennya. Setiap argumen harus dituliskan dengan jelas dan harus relevan dengan subtopik yang dibahas. Ketiga, kesimpulan. Ini adalah bagian akhir dari esai, atau yang biasa disebut sebagai kesimpulan. Di bagian ini, penulis menuliskan kembali esai dan subtopik yang telah dibahas dalam tubuh esai. Tujuannya adalah untuk memberikan sintesis dan meyakinkan pembaca bahwa apa yang ditulis dalam esai itu benar dan valid.
Selanjutnya yaitu kaidah esai. Kaidah esai dibagi menjadi 5. Yang pertama, baku. Struktur yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku, baik mengenai struktur kalimat maupun kata. Yang kedua yaitu logis. Ide atau pesan yang disampaikan melalui bahasa Indonesia ragam ilmiah dan dapat diterima oleh akal. Yang ketiga yaitu runtun. Ide diungkapkan secara teratur sesuai urutan dan tingkatannya, baik dalam kalimat maupun dalam paragraf. Yang keempat, ringkas. Ide dan gagasan diungkapkan dengan kalimat pendek sesuai dengan kebutuhan, pemakaian kata seperlunya, tidak berlebihan tetapi isinya bernas. Yang kelima yaitu denotatif. Kata yang diungkapkan dengan kalimat pendek sesuai kebutuhan, pemakaian kata seperlunya, tidak berlebihan tetapi isinya tetap bernas juga. Selanjutnya, perbedaan kritik dan esai. Perbedaan kritik dan esai dibedakan menjadi 2, yaitu berdasarkan pengetahuan yang disajikan dan juga berdasarkan pandangan penulisnya. Yang dimana berdasarkan pengetahuan yang disajikan, kritik kajiannya yaitu berupa karya, sedangkan esai berupa karya atau fenomena. Yang kedua, kritik mempunyai deskripsi karya bila berwujud buku, sedangkan esai tidak ada ringkasan atau sinopsis karyanya. Yang ketiga, kritik menyajikan data, sedangkan esai tidak selalu membutuhkan data. Untuk perbedaan yang kedua yaitu berdasarkan pandangan penulisnya. Kritik menyajikan penilaian yang objektif dan data yang logis, sedangkan esai kajian penilaiannya dilakukan secara subjektif dan pendapat menurut pribadi penulisnya. Yang kedua, kritik menggunakan kajian teori yang mapan, sedangkan esai tidak pernah mencantumkan teorinya. Yang ketiga yaitu pembahasan dikritik, utuh dan menyeluruh, sedangkan esai kajian yang menarik dan yaitu menurut penulisnya. Gue takutin dari awal kalau ada salah satu dari kita yang ketangkep. Terus gimana? Diam saja. Selanjutnya yaitu mengkritik film. Kami mengambil film dari Indonesia yang berjudul Mencuri Raden Saleh, yang dimana diperankan oleh Iqbal Ramadan dan juga Angga Yunanda. Untuk penokohan di sini Piko merupakan tokoh utama yang memiliki sifat motivasi yang kuat untuk menyelamatkan ayahnya. Piko adalah tokoh yang cerdas, berani dan pantang menyerah. Dia juga memiliki sifat individual. Pada saat kendaraan mereka tertangkap polisi, Piko melarikan diri dan dia meninggalkan Sarah. Kemudian ada tokoh Vela, di mana dia mempunyai sifat mandiri, cerdik dan juga berani. Yang ketiga yaitu Sarah. Sarah merupakan tokoh yang kuat, berani dan setia. Seperti pada saat dia berkelahi dengan penjaga istana seorang diri, dan pada saat dia ditinggalkan Piko di truk sendirian, berusaha lari dari polisi, tetapi dia tetap memaafkan Piko dan lanjut ke rencana awalnya. Selanjutnya yaitu Ucup. Ucup merupakan tokoh yang loyal, lucu, optimis, dan pandai. Kepandaiannya dapat dibuktikan saat dia meretas keamanan yang ada di istana presiden dan kamera-kamera pengawas yang ada di jalan raya. Dia juga memberikan rencana untuk memasuki istana presiden dengan aman. Alur dalam film ini terlalu cepat dan seringkali menggantung, sehingga penonton tidak bisa menikmati alurnya secara jelas. Hal ini ditunjukkan pada adegan kisah cinta Ucup dengan Vela yang tidak diceritakan secara lanjut mengenai hubungan mereka berdua. Setelah Ucup berhasil membawa Vela bergabung dengan komplotan Piko untuk bekerja sama membantu ayahnya bebas dari penjara. Selanjutnya adalah peran polisi dalam film ini terlihat seperti mudah dibodohi saat salah satu anggota komplotan Piko yang bernama Tekuk ditangkap dan akhirnya ia dibebaskan dengan mudah. Keamanan di istana negara juga sangat tidak masuk akal, yang dimana Piko dan rekan-rekannya dengan mudah masuk istana presiden tanpa terdeteksi oleh sistem keamanan yang seharusnya sangat ketat. Atau adegan di mana kru Piko berhasil lolos dari kejaran polisi dengan menggunakan mobil yang tidak mencolok. Beberapa adegan ini
mungkin terlihat keren, tetapi juga membuat penonton bertanya-tanya menanyakan kredibilitasnya. Itu tadi beberapa penjelasan yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe ya guys.